Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah berjumpa, pasti kita akan membicarakan berbagai hal, berbagai tema menarik seputar sepak bola, seputar olahraga dari seluruh dunia. Kita akan bicara banyak hal, hal-hal yang menarik tentu saja, seputaran rumor-rumor yang berkembang, baik masa kini maupun masa lalu. Nah, untuk hari ini, jadi saya ingin membahas soal apakah model pengelolaan klub seperti Johor Darul Takzim di Malaysia bisa diterapkan di Indonesia. Nah, ini menarik saudara-saudara, karena di Indonesia klub seperti Johor ini banyak dijadikan role model. Banyak coba dicontoh oleh beberapa klub dan oleh beberapa supporter juga, klubnya diminta untuk mencontoh seperti Johor. Tapi pertanyaannya, apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Nah, itu akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, jadi begini saudara-saudara, di Indonesia ini penggemar sepak bolanya itu, waduh, luar biasa jumlahnya, banyak sekali. Fans klub dari luar negeri di Indonesia itu juga banyak. Klub-klub, hampir semua klub sepak bola di Eropa, di Asia, di Amerika Latin, Afrika pun bahkan ada klub penggemarnya di Indonesia, saudara-saudara. Saya nggak tahu ya kalau di Malaysia, di Singapura itu seperti apa. Mungkin ya hanya klub-klub besar lah yang ada. Tapi kalau di Indonesia enggak, saudara-saudara. Kawan-kawan tuh, kalau saudara-saudara ingin tahu, di Indonesia itu klub-klub besar itu sudah pastilah kayak Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, apalagi Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, itu udah pasti punya penggemarnya banyak, basis penggemar di Indonesia itu banyak, saudara-saudara. Tapi jangan lupa, tapi yang menarik, klub-klub di luar itu juga banyak, saudara-saudara, jangan salah. Misalnya Everton juga ada di Indonesia pendukungnya. Terus apalagi Wolverhampton Wanderers ada. Bahkan klub sekelas Middlesbrough pun ada. Terus apalagi itu dari Eropa ya, Eropa. Oh ya, kayak misalnya klub ya di Italia tuh wah banyak banyak banget lah, mulai dari Fiorentina, Parma. Terus apalagi kalau Italia udah memang udah mendarah daging. Jadi dulu Indonesia itu kiblat pertama sepak bolanya itu Italia Serie A, sebelum kemudian negara api menyerang dan sepak bola Inggris mulai merajai. Nah, itu udah banyak lah itu fans club dari Italia, mulai Sampdoria, apa Lecce, wah ada semua. Terus bukan hanya klub-klub Eropa yang besar-besar, klub-klub Eropa yang negara kecil kayak di Polandia juga ada di kita penggemarnya, fans klubnya. Kayak ya Legia Gdansk kayak gitulah, kayak Legia Warsawa, Lech Poznan itu ada di Indonesia. Terus apalagi klub Amerika Selatan kayak River Plate, Boca Junior, Peñarol itu juga ada. Banyak lah klub Afrika kayak Al Ahly, kayak Zamalek. Jangan salah, di Indonesia juga bahkan Canon Yaounde ya itu juga ada di Indonesia. Jadi kalau mau mencari basis klub itu banyak Indonesia. Bukan hanya klub-klub luar dari yang jauh-jauh sana, di Asia juga klub-klub dari Asia juga banyak pendukungnya, kayak ya Jepang lah, klub J-League kayak K-League, kayak itulah Asnawi, klubnya Asnawi itu Ansan Greener, klubnya Pratama itu Tokyo Verdy itu ada penggemarnya. Nah, bukan hanya di negara-negara Asia yang kuat-kuat, yang besar, negara tetangga kita aja tuh di Malaysia. Beberapa supporter bola Indonesia juga menggemari klub Malaysia, saudara. Dan kalau sudah tahu, ingin tahu ya, saudara-saudara kawan-kawan di Malaysia ingin tahu dua klub
yang mendapat simpati paling banyak penyokong. Penyokong ya, kata penyokong kan ya benar. Di Indonesia itu ya Selangor sama Johor Darul Taksim. Nah, kenapa Selangor? Karena itu sudah tradisi. Selangor itu sering mengontrak pemain Indonesia. Jadi pemberitaan tentang Selangor itu ada di Indonesia. Jadi ya wajar lah, karena kalau ada kedekatan emosional orang-orang pendukung penggemar sepak bola Indonesia dengan Selangor, kan udah banyak tuh pemain Indonesia main di Selangor kayak Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, terus Evan Dimas, terus siapa lagi? Andi Firmansyah. Nah, itu membuat Selangor punya kedekatan emosional dengan Indonesia, dan bagi Selangor itu juga ibarat simbiosis mutualisme kan. Banyak warga Indonesia yang tinggal di Selangor. Kalau ada pemain Indonesia yang main di Selangor, otomatis itu menambah pemasukan mereka dari dalam hal komersial, mulai dari tiket pertandingan, merchandise dan lain-lain, dan yang pasti itu bikin citra klub itu di Indonesia positif, saudara-saudara. Selain Selangor, klub Malaysia yang punya banyak simpati di Indonesia, punya banyak penggemar lah, apa istilahnya, pendukung atau apalah, punya banyak punya nilai positif di Indonesia adalah Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Nah, ini kasus Johor ini beda dengan Selangor. Kalau Selangor itu ada ikatan emosional antara orang Indonesia dengan Selangor kan, terkait pemain-pemain. Nah, kalau Johor ini beda lagi. Johor memang sekarang ada pemain Indonesia naturalisasi, si Jordi Amat itu di situ. Tapi bukan itu faktor yang membuat Johor itu sangat ya cukup populer dan cukup mendapat simpati dari penggemar sepak bola di Indonesia, supporter sepak bola Indonesia. Nah, itu adalah karena faktor cara mengelola klub itu yang dianggap oleh orang-orang Indonesia itu sangat bagus, dan itu dijadikan role model, contoh untuk pengelolaan sebuah klub profesional di Indonesia. Ya kan, ya itu udah bukan rahasia lah. Selangor itu kan Johor itu punya sumber daya keuangannya bagus, pemiliknya kaya, duitnya banyak. Terus dengan duit itu dia bisa membangun banyak hal, mendatangkan pemain-pemain berkualitas, pemain bintang, pelatih bagus, terus membangun infrastruktur kayak pusat latihan, training centernya hebat, jempolan lah, udah standar Eropa. Terus stadionnya juga keren, stadionnya bagus, stadionnya representatif. Terus nah, dari pengelolaan yang bagus itu lahirlah punya prestasi. Setidaknya di Malaysia mereka merajailah, juara di Liga Super Malaysia, juara udah berrentetan, udah berkali-kali, berturut-turut. Terus di kancah Asia juga pernah juara Piala AFC, walaupun di Liga Champion Asia ya tetap aja mediocre kan. Tapi bagi beberapa klub Indonesia, bagi beberapa supporter Indonesia, itu apa yang dilakukan Johor itu, manajemen Johor itu banyak dicontoh dan dijadikan rujukan itu panutan cara untuk mengelola klub itu. Mereka mencoba mencontoh seperti Johor, karena ya itu yang tadi saya bilang, infrastrukturnya bagus dan lain-lain, profesional lah. Intinya di mata beberapa penggemar di Indonesia itu adalah layak dijadikan contoh. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah role model Johor ini bisa diterapkan di Indonesia 100% atau 90%? Nah, ini yang perlu kita analisis. Dan menurut saya itu tidak akan bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena sistemnya berbeda. Sistem politik, sistem sosial kemasyarakatan,
sistem habitat sepak bolanya juga berbeda. Nah, contoh sistem politik di Malaysia itu kan kerajaan, kesultanan. Jadi walaupun pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri atau apa istilahnya, menteri besar ya kalau di tiap negara bagian ya. Nah, tapi peran kesultanan, kerajaan itu masih sangat dominan. Mereka masih sosok yang sangat dihormati, sosok yang berkuasa, terutama dengan kekuatan finansial mereka, punya uang yang banyak, duit. Mereka jadi pemimpin yang benar-benar dihormati, pemimpin karismatik. Ini sama dengan Thailand itu. Thailand itu juga begitu, hormat sama rajanya, sama pemimpin negara. Nah, di Indonesia kan berbeda. Sistem politik kita adalah republik kan. Republik, jadi pemilihannya ya nggak ada lagi kesultanan, raja itu udah nggak ada. Kecuali di Yogyakarta. Dan saya rasa di Yogyakarta juga nggak mungkin Sultan Hamengkubuwono mau memfokuskan anggaran daerahnya untuk klub sepak bola itu nggak akan mungkin karena masih banyak sektor lain yang membutuhkan dana dari negara. Nah, itu pertama. Kedua adalah tradisi sepak bolanya berbeda. Begini saudara-saudara, di Indonesia ini supporter itu cerewet. Supporter itu cerewet. Cerewet jadi sedikit-sedikit out, sedikit-sedikit out, sedikit-sedikit out. Bukan hanya pemain, pelatih, manajemen juga diminta out. Kalau Anda kalah 2-3 kali, out. Tidak peduli klub Anda itu klub pernah juara atau enggak, klub Anda main di Liga 1, Liga 2, Liga 3, klub Anda itu klub kecil, klub besar, klub menengah, klub apalagi itu enggak ada itu. Jadi itu begitu cerewet. Jadi tuntutannya terlalu besar. Sedikit-sedikit out, apapun manajemen out, selalu begitu. Jadi, nah, apa konsekuensinya? Tidak banyak pengusaha atau orang kaya yang mau terjun ke bisnis sepak bola, saudara-saudara. Kalaupun ada yang sudah pernah, kebanyakan dia kapok. Kapok itu apa ya? Jerah, tobat, jerah. Jadi nggak mau lagi terjun ke situ karena ya itu tadi. Sedikit-sedikit out. Tuntutannya terlalu banyak. Intinya gitu, supporter Indonesia itu tuntutannya terlalu banyak. Mereka merasa klubnya itu seperti Real Madrid atau Barcelona atau Manchester United sehingga nggak boleh kalah gitu. Itu. Jadi ya itu membuat mereka ya jerah lah. Ngapain saya capek-capek mengelola klub kalau nggak dihargai? Padahal kan investor itu untuk mengelola klub itu kan dia harus keluar duit dulu. Dan duitnya nggak hanya 1 juta 2 juta sudah bisa puluhan miliar hingga ratusan miliar. Dan itu kalau usaha mereka tidak dihargai kan juga tobat mereka, jerah mereka kan. Ya itu contohnya ya PSS Sleman itu udah berkali-kali ganti manajemen. Persija Jakarta sama aja gonta-ganti manajemen. Arema sama aja. Bahkan nih saudara-saudara klub orang sekelas Asrul Ananda yang mengelola Persebaya layaknya klub bola basket NBA, dia mendatangkan timnya dia di DBL itu, Deteksi Basketball League itu dibawa ke Persebaya aja masih aja diminta untuk akhirnya out kan, dia benar-benar mengundurkan diri itu. Karena ya itu tuntutannya terlalu besar. Jadi orang-orang tidak bertahan lama. Jerah itu tadi benar. Nah, terus bagaimana ya sistem pengelolaan klub yang cocok untuk sepak bola di Indonesia, saudara-saudara? Nah, kalau saudara mau ya, sistem di Johor jelas tidak memungkinkan karena kita nggak mempunyai sultan. Di daerah-daerah nggak punya sultan. Dan perbedaan klub di Indonesia dan Malaysia kan kebanyakan klub Malaysia itu kan berdasarkan negara bagian kan, state. Kalau di Indonesia adalah basisnya adalah kota atau kabupaten, city atau regensi. Itu apa kalau di Malaysia istilahnya apa? Bandar atau apa? Nah itu pokoknya basisnya itulah basis kota, basis kabupaten. Jadi
Ya banyak, lebih banyak. Wajar kalau klub Indonesia itu lebih banyak dari klub jumlahnya dari Malaysia. Terus ya tidak banyak orang kaya yang mau keluar 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 uang kan. Karena gini saudara-saudara, saya tuh yakin klub seperti Johor itu kalau dia main di Eropa dia nggak akan lolos financial fair play. Aturan itu klub ini kayak Paris Saint-Germain atau Manchester City atau MU, Manchester United yang disokong oleh kekuatan finansial dari pemiliknya. Nah ini kalau di Eropa mereka kan nggak akan lolos financial fair play karena secara ekonomi dia hanya tergantung kepada pemilik. Saya yakin lah, saya belum membaca laporan keuangannya mereka, tapi saya yakin 90% sumber dana dari klub ini, dari Johor ini berasal dari pemiliknya, siapa itu, Pangeran siapa, putra mahkota Johor itu, Kesultanan. Nah itu ya itu nggak bagus juga sebenarnya, karena kalau nanti tiba-tiba ada apa-apa dengan pemilik klub, selesai kan, nggak ada kesinambungan. Karena kalau untuk menghasilkan uang dari perputaran bisnis itu, saya nggak yakin bisa dapat lah. Johor tuh ya mungkin Johor klub populer di Malaysia, tapi kan penduduk Malaysia berapa? Pasar di Malaysia seberapa? Kan tidak sebesar pasar di Indonesia. Terus sistem televisi, penjualan hak siar dari televisi juga nggak sebesar yang ada di Liga Inggris atau di Liga Spanyol atau di Bundesliga. Penjualan merchandise juga terbatas di situ-situ aja. Beda dengan klub-klub kayak di Eropa yang bisa terbang ke seluruh dunia. Ya, Johor itu ya paling-paling selain di Malaysia juga sedikit ke Indonesia, sedikit ke Singapura, sedikit ke Brunei, gitu-gitulah. Nah, itu saya rasa nggak akan mencukupi semuanya, menutup modal semuanya kan. Pasti ada pasti ada campur tangan pemiliknya, dan itu pasti besar. Nah, dan sudah pasti itu nggak cocok untuk Indonesia. Nah, lalu yang cocok untuk Indonesia apa? Nah, kalau saudara tahu, sebenarnya bisa dicontoh adalah model sosio di Spanyol atau kayak di negara kayak di Argentina. Sosio itu adalah ya kayak di Real Madrid, kayak di Barcelona itu. Jadi kayak semacam organisasi lah gitu. Jadi pemegang saham itu adalah supporter. Jadi supporter berkumpul, mereka menjadi anggota, tiap tahun mengadakan rapat. Nanti tiap 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali mengadakan istilahnya pemilihan presiden klub. Terus nanti presiden klub diberi kewenangan untuk mengelola tim sebagai penanggung jawab manajemen. Terus nanti mereka yang mencari sponsor, menjual merchandise, mencari keuntungan dari situ. Nah, itu lebih cocok untuk klub Indonesia dibanding konsep yaitu perusahaan kayak gitu. Karena itu nanti supporter bisa berkumpul di situ kan. Misalnya klub ini punya 10.000 supporter, ya 10.000 itu jadi anggota semua. Nanti dia bikin iuran anggota berapalah, disepakati 100.000 atau 1 juta. Nah, nanti dia menggelar. Jadi kekuatan itu benar-benar ada di tangan supporter yang menentukan. Nanti supporter ambil. Kalau supporter merasa nggak cocok, ya terserah ganti. Baru 3 pertandingan, ya Anda gelar lagi kongres luar biasa, ganti klub, ganti pemimpin klub, ganti pelatih. Silakan, nanti Anda yang tanggung jawab. Gitu lah, itu lebih cocok daripada sistem ya kayak di Real Madrid itu. Real Madrid kayak di Barcelona itu kan Joan Laporta itu presiden klub yang dipilih oleh anggota sosio. Nah, anggota Barcelona itu ada 100.000 lebih, hampir 200.000. Nah, itu tiap tahun mereka mengadakan tiap berapa tahun sekali ya? 5 tahun atau 4 tahun mereka mengadakan pemilihan klub untuk pemilihan presiden, untuk memilih presiden. Nanti presiden berkampanye, kalau saya jadi presiden nanti saya akan begini. Nah, untuk menjadi presiden dia harus jadi anggota, dia harus memiliki deposit berapa triliun misalnya atau berapa miliar. Nanti dia mengusahakan apa begitu. Itu lebih pantas di Indonesia daripada konsep Johor Darul Taksim itu, atau konsep kayak konsep di Premier League itulah.
kepemilikan satu orang atau kepemilikan saham di banyak orang. Karena yaitu yang seperti saya bilang tadi, supporter Indonesia terlalu berisik, saudara-saudara. Itu yang berbeda. Ya, supporter berisik itu bisa buat dua sisi mata uang. Di sisi lain dia bisa menguntungkan karena itu bikin bikin pemain tampil bersemangat. Oh, sepak bola itu kalau tanpa supporter kan ibarat sayur tanpa garam. Tapi di sisi lain itu juga jadi beban, saudara-saudara. Supporter yang terlalu fanatik itu bisa ya terlepas dari ya kerusuhan itu bisa jadi. Kemudian ya yang jelas itu mental pemain itu bisa justru terkendala, ngedrop ya. Kasus tim nasional Indonesia yang kalah lawan Malaysia waktu di Piala AFF 2010 atau di SEA Games itu juga bisa jadi bukti kan. Euforia berlebih, dukungan supporter luar biasa ternyata bikin pemain mentalnya jatuh. Nah, itu saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara, kita sudah membahas panjang lebar, kita sudah membicarakan apa saja, sampai lupa saya, sampai mulut berbusa-busa. Kita sudah ngomong ngalor ngidul dari A sampai Z, dari apa-apa udah kita bahas, kita udah bicarakan Johor, kita udah bicara klub Indonesia, kita sudah bicara macam-macam lah. Saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Ini sudah sudah banyak. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan semoga bisa mempererat hubungan antara supporter sepak bola di Indonesia dengan Malaysia yang tidak pernah akur. Oke, saudara-saudara, kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya memang benar. Dan saya rasa sudah cukup. Kalau ada waktu kita sambung di lain kesempatan. Dan jangan lupa ya like, share, and subscribe. Ikuti juga media sosial Komentator Gadungan di Facebook dan Instagram. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.